Kusno Sosrodihardjo atau yang sering kita kenal sebagai Insinyur Soekarno, lahir di Blitar pada 6 Juni 1901. Beliau merupakan presiden pertama Indonesia dan disebut juga sebagai Bapak Proklamator. Soekarno dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai dan ayahnya yang bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo. Ayahnya merupakan seorang guru dan ibunya merupakan keturunan bangsawan di Bali. Beliau lulusan Institut Teknologi Bandung dengan jurusan Teknik Sipil. Beliau lulus pada tahun 1926. Insinyur Soekarno merancang beberapa bangunan bersama teman-temannya, seperti Gedung Hotel Indonesia, Masjid Istiqlal, Monumen Nasional, Gedung Koneve, Gedung Sarina, Wisma Nusantara, Monumen Pembebasan Irian Barat, dan Patung Dirgantara. Insinyur Soekarno sangat berjasa sekali bagi bangsa Indonesia. Beliau aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, diantaranya seperti merumuskan Pancasila, Undang-Undang 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Beliau merupakan orang pertama yang mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara. Insinyur Soekarno juga merupakan pemimpin Putra dan juga PPKI. Tidak dapat kita pungkiri bahwa Insinyur Soekarno memiliki peran yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Namun, tidak dapat disangkal pula bahwa beliau juga membuat kekeliruan dalam menetapkan sistem-sistem politik di negeri ini. Contohnya seperti penggantian sistem demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin pada tahun 1959 yang dilandaskan pada 3 pilar konsep utama Nasakom. Indonesia sejak berdirinya sudah berlandaskan pada ideologi Pancasila, yang artinya nilai-nilai dari Pancasila itulah yang harus dijalankan bagi kehidupan bernegara kita. Konsep Nasakom, terutama komunis, yang jelas sangat bertentangan dengan Pancasila dan juga konsep demokrasi yang kita cita-citakan. Konsep Nasakom ini menjadikan pemerintahan hanya berpusat pada sosok presiden dan disebut juga otoriter. Kala itu Muhammad Hatta menentang konsep yang dibawa Soekarno karena ada aliran komunisme di dalamnya. Muhammad Hatta yang sejak Indonesia berdiri pun berkomitmen pada konsep demokrasi. Maka dari itu, Muhammad Hatta merasa bahwa mereka sudah tidak sejalan dan memilih untuk keluar. Sementara itu, pemerintahan politik Soekarno terus berjalan. Ciri khas pemerintahan yang otoriter semakin terlihat. Dan nama demokrasi yang dibawanya hanya tinggal judul semata. Soekarno mengangkat anggota MPRS padahal seharusnya MPRS dipilih melalui pemilu. DPR GR pun dibubarkan, padahal DPR memiliki kedudukan yang sejajar. Soekarno juga pernah menetapkan dirinya sebagai presiden seumur hidup.
Akhir-akhir ini ada berita viral yang sangat mengejutkan yang mengatakan bahwa Insinyur Soekarno masih hidup. Padahal beliau sudah diberitakan menghembuskan nafas terakhirnya pada 21 Juni 1970. Lantas kenapa ada berita bahwa Insinyur Soekarno masih hidup? Ada beberapa saksi yang mengatakan bahwa mereka pernah bertemu dengan Insinyur Soekarno. Kesaksian pertama datang dari pria bernama Mualif, warga desa Sei Mata-Mata, Kecamatan Simpang Hilir, Kalimantan Barat, yang mengatakan pernah bertemu dengan Insinyur Soekarno pada malam hari. Kesaksiannya yang begitu yakin akan orang yang ditemuinya adalah Insinyur Soekarno membuat geger masyarakat Indonesia. Kesaksian kedua datang dari seorang pria yang tidak diketahui namanya, mengatakan dengan tegas bahwa ia tahu tempat di mana Insinyur Soekarno berada sekarang. Ia mengatakan bahwa Insinyur Soekarno berada di Lampung, dan Megawati Soekarno Putri yang merupakan anaknya sering menyambanginya. Tidak hanya dari dua orang saksi yang mengatakan berita viral ini. Mbah Mijan, seorang paranormal, juga membenarkan bahwasanya Insinyur Soekarno itu masih hidup. Lantas, apakah kita harus percaya bahwa Insinyur Soekarno masih hidup?